ya, bahwa saya harus mengisi wake up call gini, mau banget dong tentunya ya Bapak Ibu semua. Kenapa sih? Karena sama tadi kayak Cici Sherly mungkin ya waktu ke Korea atau sebelumnya sudah mendengar ada tentang produk ageLOC produk retinol gitu ya. Kok Nuskin nggak ada sih gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang udah join lama Nuskin gitu ya, udah tahu bahwa sebelumnya kita pernah ada ya, cuman bukan dalam, konteks, produk inti gitu ya, kandungan inti, tapi sekarang Nuskin akan launching-kan ya di BR Preview mendatang gitu ya, produk yang tentunya Bapak Ibu harus miliki karena produk ini berbeda sekali dengan produk yang ada di pasaran dan tentunya hasilnya akan amazing banget. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Selamat pagi, saya Tika Handayani. Saya selaku produk spesialis dari New Skin Indonesia. Pada pagi ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ci Sherly bahwa saya akan menyampaikan salah satu produk kita yang akan launching di bulan ini ya, tinggal menghitung hari lagi, itu adalah produk ageLOC True Face Peptide Retinol Complex ya. Kalau dari namanya aja, Bapak Ibu semua pasti udah tahu bahwa kandungan produk ini tidak hanya seputar retinol aja, tapi dia ada peptide-nya juga. Di mana kita tahu bahwa peptide itu sangat baik sekali untuk membantu tampilan kulit yang jauh lebih kencang, lebih elastis gitu ya, lebih kenyal gitu ya. Dan ditambah dengan retinol yang tadi kalau Cisere bilang dia adalah standar dari anti-aging. Ya, jadi Bapak Ibu udah punya bayangan ya kalau misalkan kedua produk ini digabungkan hasilnya seperti apa. Oke, ya. Nah, kenapa sih Nuskin itu akhirnya ngambil gitu ya, atau kalau tadi si Ferry bilang sebelumnya kita adanya, bakuchiol gitu ya. Bakuchiol itu adalah alternatif dari manfaat si retinol, di mana kalau kita tahu retinol itu biasanya dia itu agak harsh gitu, iritasinya agak kencang gitu ya. Sementara untuk bakuchiol itu dia cenderung lebih lembut. Tapi tentunya aja manfaatnya itu berbeda, walaupun sama, efikasinya berbeda gitu ya. Kenapa kita ambil retinol tadi? Balik lagi, karena sekarang pangsa pasar bukan sekarang aja sih. Sebenarnya dari dulu udah lama banget orang itu semakin ke sini pasti fokus akan yang namanya anti-aging. Ya, pasti dia mau menjaga penampilan kulitnya, tubuhnya, kesehatannya. Jadi itu menjadi fokus orang-orang saat ini. Nah, nggak hanya sekedar mereka pengen hasil yang bagus gitu ya, tapi semakin ke sini banyak orang-orang itu semakin aware lagi terhadap kandungan dari si manfaat produk itu sendiri, ya. Nah, diharapkan nantinya dengan hadirnya retinol di New Skin ini, dia akan menembus dari pasar global itu sendiri dan pastinya membuka bisnis Bapak Ibu semua peluang baru lagi untuk mereka yang ingin tampilan kulitnya jauh lebih bagus. Nggak hanya sekedar bagus aja, tapi retinol ini dia itu hasilnya cepat banget, rapid result. Jadi untuk kita yang pengen punya hasil kulit jauh lebih bagus, retinol ini menjadi jawabannya. Ya, dan didukung misalnya kalau kita misalnya sekarang di Indonesia, kita bayangin aja di Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini sekarang udah banyak banget Bapak Ibu platform edukasi. Kalau Bapak Ibu buka Instagram itu banyak banget dokter-dokter misalnya ya, yang memberikan edukasi tentang kandungan skincare ya, berbeda dengan dulu gitu ya. Kalau sekarang itu banyak banget. Semua platform pasti ada. Atau bahkan sekarang ada lagi satu akun yang viral gitu ya, di mana dia itu fokusnya nge-breakdown dari manfaat-manfaat produk, apakah itu overclaim atau enggak, ataukah kandungannya benar atau enggak gitu ya. Dan itu dibekali oleh yang namanya, uji dari laboratorium. Jadi kan bisa dipastikan bahwa sekarang ini orang ini udah lebih aware terhadap manfaat dari kandungan produk, ya. Jadi walaupun banyak di pasaran produk sejenis gitu ya, dengan kandungan yang sama, itu nggak menjadi patokan gitu ya, tapi kita lihat lagi efikasi dari setiap produknya, benar atau enggak. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan, "Mbak, di luar banyak loh produk retinol juga," gitu ya. Bahkan kalau kita lihat harganya jauh murah sekali gitu ya. Ternyata pas dilakukan uji gitu ya, ternyata itu overclaim. Overclaim artinya apa? Tidak ada persentase dari retinol yang mewakilinya. Ya, sehingga kita tidak bisa dapat nih manfaat dari si retinol itu sendiri. Ini ya untuk pasar global sendiri di 2023 gitu ya, ukuran untuk pasar anti penuaan secara global gitu ya, untuk di CPEC sendiri itu ada 7% ya pencapaiannya. Nah diharapkan nanti pada tahun 2028 gitu ya, itu pasti akan semakin meningkat, bener banget ya. Contohnya kayak sekarang aja, banyak banget kan ya produk-produk,
produk-produk skincare bermunculan, apalagi kalau di Indonesia itu lokal brand banyak banget gitu ya. Fokusnya kenapa sih Bapak Ibu semua? Fokusnya tadi, karena semakin banyak orang yang ingin mendapatkan tampilan kulit yang jauh lebih sehat, ya, yang jauh lebih bagus gitu ya. Sehingga orang akan sibuk untuk mencari produk manakah yang tepat yang untuk, jenis kulit atau kondisi kulitnya. Oke, ini juga yang menjadi dasar kenapa sih kita akhirnya meluncurkan si Agelock Face Peptide Retinol Complex ini. Yang pertama, karena ternyata pada usia 25 sampai 65 tahun, semakin banyak orang yang tertarik akan perawatan anti-aging. Ya, 20 tahun itu orang udah mulai aware. Kalau dulu kita bilangnya penuaan dini, orang udah mulai pakai skincare gitu ya. Kalau sekarang challenge-nya udah beda lagi. Udah bukan penuaan dini lagi, tapi orang-orang yang masih muda gitu ya, mereka udah fokus untuk mencari tindakan apa ya yang bisa mereka gunakan untuk menjaga tampilan kulitnya, gitu ya. Sementara kita tahu ya Bapak Ibu, dengan tindakan instan, tindakan cepat gitu ya, yang hasilnya memang lebih cepat gitu ya, itu tidak akan bertahan lama. At least biasanya kurun waktu tertentu dia harus, melakukan tindakan ulang gitu ya, tapi kalau semakin sering digunakan, biasanya kulitnya itu lama-lama tidak akan menerima dari hasil tindakan itu sendiri, gitu ya. Jadi ada sistem kebalnya. Lalu yang kedua, banyak yang menggunakan peptide gitu ya, karena peptide itu memang banyak banget. Kalau di Nu Skin kita punya produk, Pharmanex Beauty Collagen, itu sudah ada peptide-nya, ada True Face Line Corrector, kita juga sudah ada peptide-nya gitu ya. Tapi seringkali customer itu mengeluhkan, "Hasilnya kenapa ya, kok nggak cepat?" Gitu ya. Jadi butuh waktu berbulan-bulan untuk kita lihat hasil dari si manfaat peptide ini, ya. Peptide ini kan fokusnya bagus banget ya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi ya, dia fokusnya untuk meningkatkan produksi kolagen dan elastin yang ada di tubuh kita, yang ada di kulit kita, sehingga garis halus dan kerutan ini akan jauh lebih samar. Lalu ada juga yang tertarik dengan retinol, tapi khawatir dengan efeknya gitu ya, karena cenderung lebih mengiritasi kulit, dan banyak banget dari kita itu membutuhkan produk yang cepat, pastinya yang aman, teksturnya lembut, reaksi ke kulitnya juga lembut, dan pastinya memberikan manfaat sebelum dan sesudah yang bisa terlihat oleh, kita, gitu ya. Dan pastinya tervalidasi secara klinis sehingga memastikan bahwa produk yang kita gunakan itu aman, ya, sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir pada saat kita menggunakan produk. Oke, ini dia ya Bapak Ibu semua. Jadi kenapa sih kok produk retinol ini harus banget kita punya? Kenapa kita harus memanfaatkan BR Preview di bulan ini pada Agelock Face Peptide Retinol Complex ini? Karena dia dalam satu paket, dalam satu kemasan, Bapak Ibu udah mendapatkan manfaat menyeluruh. Ya, manfaat menyeluruhnya bagaimana gitu ya? Yang pertama gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini dia memiliki retinol kompleks. Jadi ada 2 gabungan retinol, di mana kedua gabungan ini pastinya memberikan hasil yang lebih jauh, hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan salah satu retinol aja. Ya, retinolnya apa aja? Dia ada retinol yang distabilkan, di mana retinol ini fokusnya ini untuk pastinya anti penuaan, tapi kenapa sih kita ambilnya retinol yang distabilkan? Tujuannya adalah untuk pada saat kita menggunakan produk, kita bisa menerima manfaat retinol ini secara utuh. Ya, kita kan tahu ya kalau misalkan kita menggunakan zat aktif, suatu zat aktif, kalau seandainya misalnya sudah terbuka gitu ya, atau, dalam jangka waktu yang lama gitu ya, zat aktif ini efikasinya bisa berkurang, bisa menurun. Kenapa kita ambil retinolnya yang stabil, itu fokusnya satu, untuk menjaga supaya, manfaat dari atau kandungannya itu sendiri itu tetap baik digunakan ketika sampai di tangan kita. Yang kedua, itu kita ada, namanya retinoic acid ya. Ini adalah retinoid tanpa efikasi, jadi kalau kita pakai itu jauh lebih lembut banget. Ini menjadi, apa ya, Bapak Ibu bisa menjadi garis bawah gitu ya, bisa ditandai bahwa retinoic acid ini adalah kandungan yang sangat baik gitu ya, tapi tidak semua brand menggunakan. Kenapa? Karena lumayan pricey, satu gitu ya, tapi manfaatnya ini sangat-sangat bagus. Ya, jadi banyak kalau kita lihat di luaran banyak retinol, tapi tidak menggunakan retinoic acid atau yang biasanya disebut sebagai HPR. Ya, jadi rata-rata mereka hanya menggunakan si retinol aja.
Nah, 2 gabungan ini kita gabungkan sehingga hasilnya akan powerful sekali dari manfaat dari retinol itu sendiri. Lalu kita juga punya peptide ya, yang memperkuat manfaat dari si retinol. Ya, dia meningkatkan efikasi dari retinol itu sendiri, plus lagi peptide itu sendiri kan dia juga sudah memang fokusnya untuk anti aging. Ya. Lalu ada jojoba plus 4 TB ya, ini yang saya bilang dalam satu kemasan kita udah bisa terima manfaat retinol, plus kita nggak usah khawatir lagi dari efek si retinol yang biasanya membuat kulit kita jadi kemerahan atau kering, karena di sini sudah ada penenangnya. Karena di sini udah ada yang bantu untuk fokus ngelembapinnya, yaitu ada jojoba plus 4 TB ini sendiri. Ya, di mana dia fokusnya untuk menenangkan kulit kita supaya pada saat kulit kita menggunakan retinol itu less irritation, ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada juga yang namanya teknologi ageLOC, ini adalah, teknologi milik Nu Skin, yang di mana dia fokusnya untuk menargetkan pada sumber penuaan. Jadi sebenarnya dari jabaran kandungan yang ada di slide Bapak Ibu semua, Bapak Ibu udah bisa punya bayangan nih, retinol aja udah jadi standar emas dari manfaat anti aging. Ditambahin kita udah ada peptide-nya, udah double manfaatnya. Plus lagi ada yang namanya teknologi ageLOC. Ya, di mana kita tahu kalau udah ageLOC pasti udah bagus banget produknya, sehingga manfaatnya itu akan sangat-sangat powerful. Ya, di luar dari bahan kandungan yang tadi, yang Bapak Ibu sudah lihat gitu ya, di sini juga kita ada dukungan ilmiah. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu dukungan ilmiah ini? Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa produk kita ini benar-benar bagus, produk kita ini memang benar-benar layak gitu ya, untuk kita gunakan sehingga customer kita atau kita sendiri itu nggak perlu khawatir lagi pada saat menggunakan. Atau kalau misalkan yang tadi ya, karena platform edukasi tentang skincare itu semakin terbuka gitu ya untuk umum, sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan, informasi seputar dari kandungan skincare, kita bantu dengan dukungan ilmiah yang terbukti secara klinis. Jadi kita atau nanti pada saat kita ketemu customer gitu ya, mereka atau kita udah punya pegangan bahwa ini sudah teruji gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ekspresi gennya kita sudah melakukan uji. Lalu juga sudah ada pengujian klinis setelah 8 minggu. Jadi setelah 8 minggu penggunaan, kita cek, kita, compare hasilnya, ternyata hasilnya baik gitu ya. Lalu juga ada evaluasi kenyamanan dan toleransi. Jadi evaluasi kenyamanan dan toleransi, uji kenyamanan mata lagi, ada juga RIPT gitu ya, uji terhadap rasa menyengat gitu ya. Ini semua terjadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui bahwa produk ini sangat-sangat lembut sehingga aman digunakan oleh kulit yang sensitif. Ya, perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Produk ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit, termasuk jenis kulit yang sensitif. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan dukungan ilmiah ini. Contohnya kayak uji kenyamanan mata atau uji keamanan mata. Sebenarnya secara fungsi produk ini tidak bisa digunakan di area mata. Ya, kenapa? Karena produk ini fokusnya untuk wajah, bukan untuk area mata. Tapi karena kita tahu retinol ini memiliki efek ketika penggunaannya, makanya kita melakukan uji keamanan mata, tujuannya untuk mengetahui pada saat digunakan apakah ada reaksi berlebih ya terhadap produk ini. Ternyata begitu diuji hasilnya sangat baik, hasilnya sangat lembut sehingga kita bisa klaim bahwa produk ini memang bisa digunakan oleh jenis kulit yang sensitif ya. Jadi ini udah menjadi satu perbedaan nih dibandingkan dengan retinol yang ada di pasaran. Bahwa produk kita ini ada kandungan retinolnya, tapi dia sangat-sangat lembut, contohnya apa? Bisa digunakan oleh mereka yang jenis kulitnya sensitif. Ya, lalu pastinya penggunaan produk ini akan jauh lebih bagus lagi digunakan, walaupun tadi saya bilang dia rapid result, artinya dia bisa cepat, kita terima hasilnya, tapi tentunya dengan penggunaan rutin, minimal 12 minggu penggunaan, itu hasilnya akan terlihat jauh lebih bagus lagi, ya. Dan tentunya dia dilakukan uji kepada manusia sehingga aman digunakan, ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi. Nah, banyak yang bertanyaan juga, kapan sih retinol ini digunakan? Retinol ini digunakan hanya untuk malam hari. Ya, Bapak Ibu semua, hanya untuk malam hari, jadi 1 kali sehari aja. Dan bisa digunakan di area sekitar wajah hingga ke leher. Balik lagi, mata, bibir, leher, ini adalah area
kulit kita yang cukup sensitif. Ya, biasanya menimbulkan reaksi kalau ternyata ada produk atau ada alergi terhadap suatu kandungan, ya. Tapi retinol ini bisa digunakan di sampai ke leher, berarti membuktikan lagi bahwa produk ini bisa digunakan oleh jenis kulit yang sensitif, ya. Misalnya Mbak, kenapa? Hanya dipakai pada malam hari, nggak dipakai pada pagi hari, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa dipakainya hanya atau kenapa disarankannya dipakai di malam hari? Karena retinol ini kan kandungan zat aktif, sama aja kayak AHA, ya Bapak Ibu semua. AHA ini adalah zat aktif, PHA ini adalah zat aktif gitu ya. Di mana biasanya kalau digunakan pada pagi hari dan kita bertemu atau berpapasan langsung dengan matahari, itu bisa memicu reaksi. Reaksinya biasanya kemerahan, celkit-celkit atau iritasi gitu ya atau sejenisnya gitu ya. Sehingga lebih baik atau disarankan retinol ini hanya digunakan pada malam hari aja. Ya, jadi bisa digunakan pada malam hari. Setelah menggunakan Agelock Turface Peptide Retinol Complex, apakah harus melanjutkan dengan, skincare lainnya? Iya. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan serum, tertentu pada malam hari, anggaplah Bapak Ibu biasanya menggunakan Agelock, Future Serum dan juga Agelock True Face Essence Ultra. Ketika Bapak Ibu nanti mempunyai Agelock True Face Peptide Retinol Complex, berarti Agelock True Face Peptide Retinol Complex ini menggantikan posisi dari Agelock Future Serum. Ya, menggantikan berarti nggak usah pakai lagi? Enggak. Future Serumnya dipakai untuk pagi hari, retinolnya dipakai malam hari, lalu dilanjutkan dengan True Face Essence Ultra dan juga Night Cream. Ya, jadi urutannya seperti ini. Ya, kita switch aja. Kenapa Mbak? Kalau misalkan mau ditumpuk boleh nggak? Saya pakainya Future Serum, Retinol, True Face Essence Ultra. Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, tapi seringkali dengan menggunakan 2 serum aja, kulit kita itu sudah cukup ya menerima nutrisi. Khawatirnya kalau terlalu banyak gitu ya, nantinya kita kurang nyaman. Tapi apakah boleh melakukan penumpukan lebih dari 2 serum? Jawabannya boleh. Kembali lagi ke kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya kulit Ibu kering, Ibu nyaman, dengan banyaknya tumpukan serum gitu ya, itu boleh banget. Tapi kalau misalnya kulit kita cenderung berminyak, terus kita nggak suka yang terlalu lengket tekstur wajahnya, pakai 2 aja sudah cukup, ya. Jadi boleh menggunakan 2 serum atau lebih itu nggak masalah. Oke, kita masuk ke bahan kandungan yang ada di Agelock True Face Peptide Retinol Complex ya. Tadi udah dijabarkan juga di awal ya bahwa ada banyak gabungan dari kandungan ini, tapi kita akan bahas secara spesifik satu-satu tentang keunggulan dari kandungan itu sendiri. Ya, jadi Agelock True Face Peptide Retinol Complex ini dia diformulasi dengan teknologi advanced peptide di mana dia ini identik dengan alam yang ditemukan oleh AI. Ya, kita udah tahu sekarang itu zaman semakin canggih gitu ya, kita kalau mau tahunya apa-apa, kita bisa tanya ChatGPT gitu ya, atau kita bisa melihat atau kayak misalnya di sosial media gitu ya, kita bisa mempertemukan dengan orang yang kita suka, orang yang kita sayang, tentunya dengan teknologi AI. Nggak hanya sekedar di, media aja gitu ya, tapi kita ambil juga untuk penggunaan atau untuk mencari formula yang baru dari produk baru yang akan kita gunakan. Lalu dia bekerja dengan proses pembawaran kulit alami untuk membantu mengurangi tanda kerusakan gitu ya, seperti menyamarkan tampilan pori, hiperpigmentasi, kulitnya akan jauh lebih halus gitu ya, dan garis halus dan kerutannya semakin samar. Lalu membantu menghaluskan dan menghidrasi kulit dan juga ada Agelock Blend eksklusif milik Nu Skin dan terbukti secara klinis. Ya, ini kandungan utamanya ya Bapak Ibu semua. Ada AI Enhanced Peptide Technology, gabungan retinol yang ampuh, ada Agelock Blend dan juga Jojoba Plus 4 TB. Ini gabungan kandungan utamanya. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk dulu nih, kenapa sih Nu Skin itu mengambil retinol atau kok sekarang booming lagi retinol ya? Dan saya yakin Bapak Ibu pasti udah pernah dengar tentang manfaat retinol ini jauh sebelum Nu Skin memunculkan si Agelock True Peptide Retinol Complex ini. Tapi kita akan kupas lagi, kenapa sih retinol ini itu bagus banget, gitu ya. Jadi retinol ini udah diketemukan itu dari tahun 1900. Ya, retinol ini adalah turunan dari vitamin A, di mana diketahui bahwa manfaatnya ini sangat baik banget untuk tampilan kulit wajah.
Vitamin A sendiri sudah digunakan dari, dermatologi itu sejak tahun 1960. Lalu dibuatnya proyek obat dengan retinoid diluncurkan pada tahun 1968 dengan mensintesis senyawa dari vitamin A, ya. Lalu retinoid ini digunakan untuk mengobati photoaging, jadi untuk mereka yang sering terpapar gitu ya. Kalau misalkan photoaging berarti kan dia terpapar dari sinar, apa bisa sinar matahari, lampu misalnya gitu ya, atau cahaya berlebih gitu ya. Yang kita tahu bahwa sinar itu kalau terlalu banyak biasanya memicunya apa sih Bapak Ibu? Kulit kita bisa menjadi lebih hitam, munculnya flek-flek di wajah gitu ya, atau garis halus dan kerutannya semakin terlihat gitu ya. Dan itu sudah diketahui sejak 1980-an ya, dan bisa mengobati dari kendala tersebut. Sehingga ampuh banget dan bertahan sampai sekarang. Lalu retinoid ini menjadi standar dalam masalah penuaan kulit. Ngomongin tentang retinol, retinol skin itu digunakan yang mana? Atau misalnya banyak banget kompetitor di luar sana yang menggunakan retinol, kita pakainya yang mana? Mereka pakainya yang mana? Gitu ya Bapak Ibu. Pasti kan Bapak Ibu juga bertanya-tanya gitu ya, karena yang kita tahu bahwa mungkin dia ada retinolnya, di sini ada retinolnya, ya, tapi ternyata beda, ya, beda retinol, beda kandungan, beda juga benefit yang bisa kita rasakan, ya, walaupun ujung-ujungnya sama untuk anti penuaan. Tapi prosesnya, fasenya untuk kita dapetin manfaat yang kita inginkan itu berbeda-beda, ya. Jadi yang dibutuhkan sama kulit kita yang mana sih, gitu ya. Yang dibutuhkan sama kulit kita itu adalah yang namanya retinoic acid atau asam retinol, ya asam retinoid, sorry. Ya, jadi yang dibutuhkan ini adalah retinoic acid yang ini. Ya, yang pertama yang paling atas di kanan. Ini adalah bentuk aktif dari vitamin A. Kulit kita butuhnya retinoic acid. Tapi retinoic acid ini dia itu mengiritasi sebagian besar jenis kulit sehingga bisa dipastikan ketika kita menggunakan itu pasti tidak nyaman kulit kita, ya. Efeknya pasti membuat kulit kita tidak nyaman. Dan karena dia bentuk aktif dari vitamin A, dia tidak bisa digunakan sembarangan oleh produk umum. Artinya produk-produk yang memang kita bisa beli over counter gitu ya. Jadi siapa yang bisa menggunakan retinoic acid ini? Yang bisa menggunakan retinoic acid ini adalah dokter, ahli ya. Jadi mungkin SPKK atau Bapak Ibu berkunjung ke suatu dokter tertentu gitu ya, ingin mendapatkan manfaat retinoic acid itu bisa. Ya, jadi hanya, dokter yang bisa menggunakan retinoic acid. Selebihnya produk-produk over counter, produk-produk umum itu tidak boleh, ya. Nah, karena tadi lagi kita tidak boleh pakai, tapi hasilnya bagus dan mengiritasi kulitnya itu, jauh lebih besar gitu ya, sehingga ada turunan-turunan dari retinoic acid itu sendiri. Salah satunya ini ada yang namanya retinaldehyde. Ya, ini nama lainnya adalah retinal. Nah, untuk menuju sampai ke retinoic acid, retinal itu butuh satu konversi. Jadi butuh satu loncatan untuk dia sampai ke retinoic acid. Hasilnya berarti jauh lebih cepat ya, karena hanya satu kali konversi gitu ya. Dan dia jauh lebih umum gitu ya, kandungannya tidak terlalu aktif. Dia umum, dia bisa digunakan oleh siapapun. Ada tapinya lagi. Walaupun dia cepat satu langkah untuk dikonversi menjadi retinoic acid, tapi dia itu cenderung lebih mengiritasi dibandingkan retinoic acid, ya. Jadi dia reaksinya ke kulit kita akan jauh lebih tinggi dibandingkan si asamnya. Sehingga ini menjadi, para produsen atau para pencipta kosmetik itu berpikir kembali kalau dia pakai retinal memang hasilnya jauh lebih cepat, tapi dia cenderung lebih mengiritasi. Jadi pasti kita kalau mau menggunakan suatu produk ini berpikir 2 kali, nggak mungkin kita pakai ini, karena kemungkinan akan ada banyak side effect dari penggunaannya. Ya, walaupun dia itu cenderung banyak digunakan oleh kosmetik-kosmetik, skincare lagi, ya. Lalu yang kedua, dia ada yang namanya retinol. Retinol ini bentuk umum dari retinoid ya. Rata-rata di pasaran banyak menggunakan retinol. Ya, di pasaran ini banyak banget yang menggunakan dari berbagai jenis atau turunan retinoic acid yang sering banget digunakan ini adalah si retinol. Dia bentuknya umum, dia butuh 2 kali dikonversi gitu ya, dan pasti jauh lebih lembut dibandingkan dengan teman-temannya.
ya. Nah, yang terakhir dia punya yang namanya retinil ester. Dari 4 yang ada di layar, retinil ester inilah yang paling lembut, ya. Tapi paling lembut tentunya karena dia butuh 3 kali konversi, jauh banget gitu ya, hasilnya akan jauh lebih lama. Jadi banyak produsen yang tidak memilih ini karena memang hasilnya jauh lebih lama. Ya, yang Nuskin gunakan mana? Yang Nuskin gunakan ini adalah retinol yang distabilkan gitu ya, dan turunan langsung dari retinoid asid, Bapak Ibu. Ya, retinoid asid turunannya itu yang kita sebut sebagai HPR. Ya, turunan langsung tidak perlu dikonversi sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan H-Octrovase peptide retinol kompleks, Bapak Ibu langsung bisa mendapatkan manfaat dari retinoid asid tanpa butuh konversi. Ya, tapi ingat dia ada 2 gabungan, ada retinol yang distabilkan dan juga ada HPR. HPR inilah yang tidak butuh dikonversi, tapi untuk retinolnya dia tetap butuh dikonversi. Sehingga kalau kita misalkan pakai, 1 minggu Bapak Ibu udah pakai, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Tapi semakin lama Bapak Ibu pakai, hasilnya akan jauh semakin bagus, ya. Jadi keunggulan kita di situ. Nah, kalau ngomongin soal Nu Skin, sebenarnya kita udah pernah pakai belum sih produk dengan kandungan retinol? Siapa di sini Bapak Ibu yang tahu sejarah Clear Action, ya? Jadi Nu Skin itu dulu punya produk yang namanya, Clear Action, di mana produk ini difokuskan untuk jerawat dan salah satu produknya yaitu Clear Action Night Cream, kita sudah menggunakan kandungan retinol, ya. Di mana kita tahu kandungan retinol ini bagus banget untuk mengurangi noda-noda atau bekas-bekas jerawat selama fase tersebut ya. Jadi dia fokusnya untuk mengurangi bekas jerawat dan juga mengurangi dari efek bintik-bintik hitam pada, atau pada, orang dengan jenis kulit yang mudah berjerawat, ya. Tapi nggak usah dicari lagi karena produknya sudah discontinue, tapi Bapak Ibu tinggal sambut aja kehadiran dari H-Factor Face Peptide Retinol Complex ini, karena dia kandungannya lebih bagus, pasti hasilnya juga akan jauh lebih bagus, ya. Nah, kalau ngomongin soal tadi AI peptide, enhanced peptide teknologi gitu ya, kok Nuskin pakai AI? Gimana sih? Apa sih AI-nya gitu ya? Jadi AI yang kita gunakan ini fokusnya untuk mengoptimalkan data untuk kita tahu peptide mana yang akan kita gunakan. Karena Bapak Ibu semua jenis peptide itu di alam itu banyak banget. Ya, untuk mendapatkan satu kandungan peptide atau satu jenis peptide, kita itu butuh menganalisa itu lama sekali. Ya, ada ribuan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan peptide yang baik, untuk mendapatkan peptide yang bisa mendukung kerja dari retinol, Nuskin mengoptimalkan data yang ada. Ya, sehingga dia bisa mengamati dari AI peptide itu sendiri, kita ambil mana yang terbaik, contoh peptide-nya gitu ya. Pasti kan ada beberapa banyak pilihan gitu ya. Kita ambil, kita uji gitu ya, kita perhatikan untuk jalur biokimianya, jadi struktur dari peptide itu sendiri, lalu kita identifikasi peptide-nya gitu ya. Plus lagi nggak cuman hanya mengandalkan AI aja, jadi dari banyak peptide yang terpilih gitu ya, semuanya kita lakukan analisis vitro. Jadi kita ambil, kita cek di lab, kita lihat efikasinya. Kalau seandainya bagus, lalu kita lanjutkan pada tahap pengujian pada manusia. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, wah ini kok pakai AI gitu ya, gimana caranya gitu ya. Tetap aja walaupun pakai AI ini yang diambil adalah fokusnya untuk mengoptimalkan data untuk kita memilih jenis peptide mana yang akan kita gunakan yang bisa mendukung kerja dari si retinol, ya. Lalu setelahnya kita tetap lakukan uji gitu ya, lalu kita lakukan juga uji pada manusia. Ya, jadi AI ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghemat waktu. Yang tadinya kalau misalnya saintis kita melakukan uji terhadap suatu produk itu hitungannya tahun, tapi ini dengan AI teknologi kita bisa dalam hitungan bulan, ya, sehingga hasilnya akan jauh lebih efisien. Ya, dari peptide yang dipilih tadi, dari banyaknya peptide yang diuji tadi, Nuskin pakainya yang mana? Kita pakainya oligopeptide 1, di mana dia ini sangat baik sekali untuk, membantu menghaluskan garis halus, tekstur kulit, pori-pori, juga pigmentasi, ya. Jadi oligopeptide ini sudah fokus sekali untuk anti-aging, plus lagi oligopeptide ini dia bekerjanya cepat. Tadi ya, kita di awal udah bahas ya bahwa banyak banget orang yang pakai peptide, tapi ternyata
hasilnya lama, butuh waktu jauh lebih lama. Oligopeptide ini dia bisa membantu, tampilan kulit jauh lebih bagus gitu ya, plus lagi hasilnya lebih cepat, ya. Dan rata-rata kehalusan kulit dan persentase perubahan warna kulit dibandingkan dengan kondisi awal meningkat 5,5% pada minggu kedua dibandingkan kondisi awal, ya. Jadi baru pakai 2 minggu aja tekstur kulitnya atau warna kulitnya udah jauh lebih bagus. Tampilan pori-porinya juga jauh lebih halus 7% dibandingkan kondisi awal pada minggu kedua. Ini yang kita bilang bahwa dengan menggunakan retinol, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasilnya itu akan jauh lebih cepat. Ya. Lalu oligopeptide ini juga membantu meningkatkan manfaat dari retinol, Bapak Ibu semua, membantu meningkatkan kemampuan retinol untuk mempengaruhi komponen utama kulit yang jauh lebih halus, tampak awet muda, ini hingga 400%, jauh banget, tinggi banget gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa ada peptide-nya di mereknya gitu ya, karena tentunya nggak cuman retinolnya aja yang berfungsi secara, optimal, tapi dibantu juga dengan peptide-nya. Ya, sehingga kalau kita seandainya hanya menggunakan retinol aja, mungkin hasilnya tidak secepat dengan kita menggunakan peptide retinol, ya. Jadi dia saling mendukung. Jadi kita nggak hanya mengandalkan retinol aja di sini, tapi kita juga mengandalkan peptide-nya. Ini yang kita sebut sebagai kekuatan ganda. Jadi ada peptide-nya, ada juga si retinolnya. Lalu ada retinol yang distabilkan, di mana teknologi ini memerangkap bahan aktif dan meningkatkan kinerja bahan kandungan melalui struktur kimia yang unik, ya. Jadi kan zat aktif dari retinol ini kita ambil gitu ya, kita masukkan dan kita pilih sebagai retinol yang distabilkan. Nah, retinol ini juga dianggap sebagai standar emas sampai sekarang masih gitu ya, untuk anti penuaan oleh para ahli karena membantu menghaluskan kulit yang kasar, membantu mengurangi kerutan yang terlihat, membantu meratakan warna kulit atau hiperpigmentasi secara nyata. Ini baru satu retinol ya. Lalu di luar dari ini juga kita menggunakan retinoic acid ester. Ini turunannya ya Bapak Ibu semua. Jadi dia turunan dari asam retinoid yang, tadi biasanya untuk kulit itu kita menggunakannya itu retinoic acid yang kita butuhkan, asamnya yang kita butuhkan. Tapi karena dia itu cenderung lebih mengiritasi kulit dan dia tidak bisa digunakan oleh produk umum, artinya hanya bisa digunakan oleh dokter gitu ya, sehingga kita menggunakan yang namanya HPR ini. Dia turunan retinoic acid ester ya. Jadi turunan langsung dari asam retinoid tadi, di mana dia itu cenderung lebih lembut. Dia bisa kita bilang juga sebagai next gen dari si retinol itu sendiri. Kenapa? Karena manfaatnya sama ya, strukturnya sama ya antara retinoid acid dengan HPR ini sendiri, sehingga benefit ke kulitnya juga akan sama. Tapi dia cenderung lebih lembut gitu ya, sehingga kalau kita gunakan setiap hari pun, ini akan jauh lebih nyaman, ya. Jadi dia bukan retinol ester, tapi ester dari asam retinoat ya, di mana bentuk aktif retinol. Molekul ini adalah asam retinoat, jadi tidak perlu dirubah lagi, tidak butuh ada konversi lagi. Jadi ketika Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu langsung dapat manfaatnya. Namun molekul ini cukup berbeda sehingga tidak menyebabkan iritasi dan juga tidak menyebabkan fototoksit. Ya, artinya ketika Bapak Ibu gunakan di malam hari, pagi hari Bapak Ibu, beraktivitas gitu ya, menggunakan sunblock itu masih aman, ya. Karena banyak juga gitu ya, yang ketika menggunakan retinol di malam hari, pagi harinya walaupun nggak pakai, tapi kulitnya jauh cenderung sensitif, ya. Jadi keunggulan kita di situ. Dan jarang banget yang menggunakan HPR itu sendiri, biasanya brand-brand premium. Ya Bapak Ibu semua yang menggunakan dan itu nggak banyak, hanya satu 2 3 brand aja. Brand premium apa? Brand premium itu adalah ketika Bapak Ibu jalan misalnya kalau di App Store-nya itu Sogo, Seibu gitu ya. Tapi kalau misalkan di-compare dengan lokal brand, itu jauh berbeda. Jadi kita tidak bisa compare Agelock Surface Peptide Retinol Complex-nya Nu Skin ini dengan lokal produknya Indonesia. Ya, karena sekarang bisa dibilang challenge kita itu juga, karena lokal produk itu banyak banget yang bermunculan dengan kandungan misalnya retinol, tapi kalau di-compare efikasinya dengan produk kita itu berbeda, ya.
Lalu yang keempat, yang ketiga gitu ya, tadi ada peptide, ada retinol kompleks, yang ketiga kita punya 4-TB plus jojoba ester, di mana dia fokusnya untuk menenangkan kulit, ya. Kenapa Mbak harus ditenangkan? Kayak gini, kalau Bapak Ibu menggunakan satu rangkaian 180 system ya, 180, Bapak Ibu tahu pasti face wash-nya Nu Skin, face wash-nya 180 itu dia punya 10% vitamin C aktif, ya. Banyak nggak kalau Bapak Ibu dari customer yang pakai face wash-nya, lalu mengeluhkan kulitnya jadi kering, kulitnya jadi ketarik. Ya, kenapa sih Mbak kok kayak gitu? Ya, karena dia ada vitamin C aktifnya. Vitamin C aktif ini butuh dilembabkan, butuh ditenangkan. Dilembabkan, ditenangkannya dengan apa? Kalau dari rangkaian 180, kita bantu dengan yang namanya 180 Skin Mist. Ya Bapak Ibu, jadi biasanya trik atau tips dari konsultan Nu Skin, kalau ada yang menggunakan 180 face wash, kita sangat menyarankan untuk menggunakan 180 Skin Mist. Kenapa? Karena dari 180 Skin Mist ini ada yang namanya kandungan HMW kompleks di mana dia fokusnya untuk menenangkan kulit, ya. Sampai sini nangkep ya. Jadi kayak misalnya dia habis cuci wajah pakai face wash, kulitnya jadi kayak ketarik, kayak kering, lalu kalau misalkan udah selesai disemprotin sama Skin Mist-nya, itu pasti kulitnya akan jauh lebih tenang. Nggak ada lagi yang namanya iritasi kulitnya ketarik, nggak ada lagi yang namanya kulitnya jadi kencang, ya, atau nggak nyaman, itu enggak. Ya, beda kalau dibandingkan dengan toner yang lainnya. Ya, jadi biasanya kenapa harus dipasangkan? Karena dia ada penenangnya. Ya, vitamin C ini zat aktif. HMW kompleks ini penenang. Nah, kalau di Hydroxyapatite retinol kompleks, kita tahu retinolnya ini zat aktif. Penenangnya mana? Penenangnya sudah kita masukkan juga ke dalam kandungan tersebut. Kita ada yang namanya 4-TB plus jojoba ester. Ya, jadi dalam satu kandungan zat aktif sudah ada penenangnya, at least dengan menggunakan kandungan ini akan mengurangi reaksi dari misalnya kulitnya iritasi, kulitnya kering, atau kulitnya ketarik sendiri. Makanya saya bilang dalam satu kemasan ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat yang menyeluruh. Ya, jadi kenapa sih butuh ditenangin? Kenapa sih butuh dihidrasi? Jawabannya itu. Supaya tidak ada reaksi ketika menggunakan manfaat dari si retinol. Ya. Yang terakhir, pastinya Bapak Ibu udah tahu juga bahwa ada kandungan ageLOC-nya, di mana ini adalah teknologi milik Nu Skin, di mana dia fokusnya untuk menargetkan pada sumber penuaan kulit ya, sehingga retinolnya udah bagus, didukung dengan kandungan peptide tadi yang ngebooster manfaat dari retinol, plus lagi ada juga ageLOC Blend di mana dia itu fokus langsung ke sumber penuaan kulit ya, jadi hasilnya akan powerful banget. Nah, ini manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menggunakan Peptide Retinol Kompleks. Yang pertama, bahan kandungannya lembut dan bantu menenangkan kulit, membantu menjaga kelembapan alami kulit, mencerahkan, lalu dia bekerja dengan proses pembaharuan alami kulit sehingga tekstur kita akan jauh lebih bagus, mengurangi garis halus kerutan, tampilan pori-pori, pigmentasi, warna kulit dan bintik hitam. Lalu dia juga memperbaiki tekstur kulit dan juga ada edge lock-nya. Kalau dari sini Bapak Ibu misalnya punya masalah bekas jerawat atau ada jerawat 1, 2, 1, 2 gitu ya, bisa nggak Mbak pakai ini? Jawabannya bisa. Ya, dulu kita pakai retinol ya pada Clear Action yang fokusnya untuk mengurangi bekas jerawat gitu ya, mengurangi noda-noda. Kalau kita punya masalah jerawat, kalau kita punya anak atau kita punya customer ya yang bekas jerawatnya susah banget hilang atau bahkan masih ada jerawatnya tapi nggak heavy ya Bapak Ibu, ini bisa banget disarankan. Ya, jadi bisa digunakan oleh semua jenis kulit. Oke, terbukti secara klinis, kita juga udah melakukan pengujian ya, selama 8 minggu yang melibatkan 31 peserta pria dan wanita, usianya sekitar 35 sampai 70 tahun. Ya kalau misalkan ditanya, "Mbak, retinol ini bisa digunakan untuk usia berapa?" Saran saya digunakan untuk mereka yang usianya 25 tahun ke atas. Ya Bapak Ibu semua, jadi 25 tahun itu disarankan menggunakan si retinol ini, ya kalau misalkan baru mau pakai. Ya, lalu pengujiannya ini kita lakukan tes pada 1 minggu penggunaan. Rata-rata di sini di atas 80% mereka itu sangat suka dengan tampilan kulitnya. Ya, berarti ada improve.
ya sebanyak 80% dari kondisi sebelumnya. Ya, ini baru 1 minggu penggunaan. Contohnya apa? Kulitnya terasa lebih sehat, kulitnya jauh lebih cerah pastinya, pori-porinya halus, teksturnya segar, nyaman, dan juga seimbang. Ya, tentunya semakin lama digunakan, 8 minggu penggunaan, hasilnya akan jauh lebih signifikan. Ya, apalagi setelah menggunakan selama misalnya 12 minggu. Ini contohnya ya Bapak Ibu semua untuk, mereka yang sudah menggunakan Agelock Surface Peptide Retinol Complex. Setelah 2 minggu penggunaan terlihat hasilnya ya, beda banget Bapak Ibu semua ya. Garis halusnya ini daerah sekitar dahi jauh lebih samar, lalu daerah sekitar pipi, mata, tekstur kulitnya lebih bagus gitu ya, dan kalau dilihat smile line-nya itu jauh lebih tipis. Ya, ini baru 2 minggu penggunaan dan secara keseluruhan tekstur kulit dan kecerahan kulitnya juga meningkat. Lalu ini untuk mereka yang punya masalah pigmentasi juga sama, kulitnya jauh lebih, cerah lagi, garis halus dan perkurutannya juga berkurang gitu ya, flek hitamnya pun juga memudar. Lalu ini setelah penggunaan 2 minggu juga sama ya Bapak Ibu semua, garis halus, tekstur kulit dan kecerahannya juga semakin bagus. Nah, jadi ini untuk, testimonial dari pengguna retinol ya. Jadi ini adalah Mbak Nisa, Bapak Ibu semua. Dia adalah distributor Nu Skin Indonesia, di mana dia sudah menggunakan retinol ya, selama 2 minggu. Ya kita bisa lihat di sini ya, sebenarnya kalau dilihat sebelumnya nggak ada masalah masalah khusus gitu ya, dari tampilan kulitnya. Kalau kita lihat kulitnya baik-baik aja, ya nggak ada spesifikasi keluhan gitu ya. Tapi ternyata setelah menggunakan 2 minggu, kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, tekstur kulitnya atau warna kulitnya jauh lebih cerah, teksturnya jauh lebih bagus lagi gitu ya. Pastinya yang terlihat sekali kulitnya itu jauh lebih cerah, ya. Jadi ini untuk pangsa pasar Indonesia yang pengen tampilan kulitnya jauh lebih cerah gitu ya, Esok Surface, peptide retinol kompleks ini jadi jawaban untuk kita semua. Oke ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga, untuk Bapak Ibu semua. Kalau misalnya nanti ada distributor atau ada customer yang tanya gitu ya, "Kenapa kita pakai AI?" Gitu ya, teknologi AI apa yang digunakan dari AI tersebut. AI yang kita ambil di sini adalah fokusnya untuk mengolah data untuk menentukan peptide mana yang akan kita gunakan dalam produk yang kita ingin luncurkan, gitu ya. Khususnya di sini adalah Agelock Surface Peptide Retinol Complex gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk mempersingkat waktu. Yang mestinya saintis tadi gunakannya sebanyak, tahunan gitu ya, tapi dengan teknologi AI ini dia bisa mendapatkan bahan baku inti itu dalam hitungan bulan, ya. Selain itu juga ternyata teknologi AI ini membantu, mengembangkan bioaktif baru itu 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa tahu gitu ya, struktur dari kandungan yang kita pilih itu akan jauh lebih bagus, plus lagi hasilnya 600 lebih akurat dibandingkan kita menggunakan, metode yang tradisional. Ya, jadi semakin berkembangnya teknologi juga, Nuskin pastinya memanfaatkan itu gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat produk atau kandungan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak ya, ada nggak produk yang tidak bisa digunakan bersamaan dengan Agelock Surface Peptide Retinol Complex? Ya Bapak Ibu, sebenarnya bukannya tidak boleh, tapi karena, kandungan yang bersifatnya asam, ya kalau di Nu Skin kita punya yang namanya PHA gitu ya dan juga AHA ya, contohnya itu ada di 180 Cell Renewal Fluid dan juga Nutricential Hair You Glow Exfoliating Toner ya. Kita tidak menyarankan menggunakan produk ini secara bersamaan gitu ya, kenapa? Karena sifatnya sama-sama asam. Sehingga dikhawatirkan kalau digunakan bersamaan nanti membuat rasa tidak nyaman, ya. Walaupun misalnya Ibu punya, terus Ibu pakai gitu ya, kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin dari satu orang nggak apa-apa, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi reaksi pada jenis kulit yang lain, ya. Sehingga kita tidak menyarankan menggunakan bersamaan. Kalau memang Bapak Ibu semua menggunakan produk 180, bisa digunakan 180 serumnya untuk pagi, retinolnya digunakan untuk malam. Ya, jadi dia tidak bertemu dalam satu waktu.
Ya, kenapa? Karena tadi sama-sama memiliki asam. Ya, dikhawatirkan nanti memicu reaksi. Dapatkah orang dengan jenis kulit sensitif menggunakan produk Agelog Surface Peptide Retinol Complex? Jawabannya pasti iya ya. Tapi kembali lagi jenis kulit sensitif berbeda-beda. Kalau kita tahu jenis kulit kita sensitif, Bapak Ibu bisa coba dulu ya pelan-pelan. Jadi jangan pakai setiap hari. Ya, Agelog Surface Peptide Retinol Complex ini kan dipakainya setiap hari, malam hari. Karena kulit kita sensitif, Bapak Ibu bisa mulai dengan 2 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Ya, 3 kali sehari misalnya, habis 3 hari sekali 3 hari sekali nyaman, kita pakai 1, 2 minggu, Bapak Ibu kurangin 2 hari sekali. 2 hari sekali coba lagi, 1 minggu, 2 minggu aman, pakai setiap hari. Ya, setiap hari pakai, aman, lanjutin. Kalau setelah setiap hari pakai ada reaksi, berarti hentikan dulu penggunaannya, lalu coba lagi ketika kondisi kulit sudah normal, tapi pakainya 2 hari sekali aja. Artinya kulitnya nggak bisa terima manfaat retinol setiap hari, nggak kuat gitu ya. Kalau 2 hari sekali oke, pakainya 2 hari sekali. Ya, jadi bukan artinya nggak cocok, tapi kita kembalikan lagi ke jenis kulitnya, kita sesuaikan lagi sama kebutuhan kulitnya untuk kita bisa terima manfaat dari retinol ini. Lalu ini ada pertanyaan, berapakah konsentrasi retinol dalam Agelong Surface Peptide Retinol Complex ya? Kenapa sih ini menjadi highlight gitu Bapak Ibu semua ya? Karena yang saya bilang tadi ya, di Indonesia ini sekarang lagi banyak banget platform edukasi yang seperti mengupas tuntas ya, kandungan dari suatu bahan tertentu. Ya, pasti ini juga akan menjadi banyak pertanyaan di luar dari, konsumen Bapak Ibu semua, berapa persentase retinolnya gitu ya. Karena memang ada batasan dari penggunaan retinol sehingga banyak yang akan menanyakan, ya. Tapi seperti yang saya bilang di awal, Bapak Ibu semua, dari Agelog Surface Peptide Retinol Complex ini gitu ya, dia tidak hanya memanfaatkan manfaat dari si retinol aja, ya. Tapi produk ini bekerja didukung tadi dengan yang adanya oligopeptide yang bisa membantu, meningkatkan kinerja dari si retinol. Kita tahu retinol ini manfaatnya sudah bagus gitu ya, untuk anti penuaan, standar emas dari anti penuaan gitu ya. Tapi karena mungkin gitu ya, setiap orang reaksinya berbeda-beda, maka untuk mendapatkan hasil yang cepat, Nuskin akhirnya memasukkan peptide yang mendorong kerja dari retinol. Sehingga persentasenya ini tidak mewakili efikasi dari si produknya. Makanya kita tidak mengungkap berapa sih persentasenya karena yang bekerja tidak hanya si retinolnya aja, tapi yang bekerja ini juga si peptide-nya. Plus lagi dari Agelog Surface Peptide Retinol Complex ini kita tidak hanya menggunakan satu dari jenis retinol, tapi juga menggunakan 2 jenis retinol ya. Sehingga, ini juga menjadi garis bawahi bahwa mungkin kalau di pasaran adanya, jenis A, retinolnya satu retinol, sehingga akan mudah untuk mengungkap persentasenya. Tapi dari sini kita mempunyai 2 jenis retinol, ya, plus lagi ada peptide. Ini tidak menjadi tolak ukur dari efikasi si produknya, ya, Bapak Ibu semua. Oke, sampai sini, saya akan kembalikan lagi ke Ciserly, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Ciserly silakan. Oke, thank you banget ya. Terima kasih untuk Tika. Nah, barusan kan kita udah dengar penjelasan yang menurut saya mind blowing ya. Karena ini bukan pertama, ini udah yang kesekian kali deh saya mendengarkan penjelasan soal Agelog peptide, True Face Peptide Retinol Complex dari New Skin ya. Buat saya ini mind blowing banget. Karena yang kita pikir sesederhana itu ternyata di balik satu tube kecil retinol ini, ternyata New Skin benar-benar melakukan banyak hal di baliknya. Nah, mungkin kita masih ada waktu ya. Saya rasa tadi barusan saya lihat di chat grup ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita boleh minta Mbak Tika untuk angkor ya kembali lagi. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya highlight ya dari soal yang pertama cara penggunaan retinol dan juga ada beberapa pertanyaan secara teknis. Nah, Mbak Tika, mungkin sambil kita tunggu Mbak Tika untuk muncul lagi ya. Jadi kan memang tadi Mbak Tika kan jelasin ya, salah satu Ya, keunikan Ci. untuk penggunaan artificial intelligence dalam mencari
peptide yang terbaik kombinasinya dengan retinol ini. Jadi pas banget ada pertanyaan, apakah tadinya saya juga pikir peptide itu cuma satu macam ya, cuma satu yang namanya peptide gitu. Ternyata dari penjelasan Mbak Tika, kenapa Nu Skin harus menggunakan teknologi AI? Karena banyak sekali peptide di luar sana dan Nu Skin menggunakan teknologi AI untuk mencari peptide yang terbaik yang bisa bekerja dengan pure retinol yang ada di dalam kandungan produk kita ini. Nah, jadi ada pertanyaan nih. Sekalian mungkin ya kita ngetes ya. Kan Nu Skin juga ada beberapa produk yang menggunakan kandungan peptide ya. Terutama True Face Line Corrector dan juga Beauty Focus Collagen. Nah, yang ditanyakan, apakah peptide yang digunakan dalam retinol ini sama dengan peptide yang ada di dalam kolagen atau di dalam True Face Line Corrector? Oke, pasti jawabannya berbeda ya, Ci. Iya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan produk yang sebelumnya, mungkin Bapak Ibu udah pakai ya, pasti udah pakai. Beauty Collagen itu hasilnya juga cepat. Asal kita pakainya 1 minggu rutin aja, kita pasti ngerasa perbedaannya. Ya, setiap hari minum gitu ya Bapak Ibu, pasti kita ngerasain bedanya. Berbeda dengan yang namanya peptide yang ada di dalam line corrector. Dia hanya spesifik pada inti-inti ya dari daerah yang kita ingin perbaiki gitu ya. Nah, untuk peptide retinol ini sendiri ini beda, kenapa? Karena dia bekerjanya secara menyeluruh. Ya, di luar dia bekerjanya secara menyeluruh, dari banyaknya peptide yang ada, tentunya kalau menurut saya gitu ya, Ci, dari peptide yang sudah digunakan Nu Skin, oligopeptide ini adalah yang paling cepat hasilnya, ya. Jadi dibandingkan kalau Bapak Ibu udah pakai, Beauty Collagen, udah pakai Line Corrector, udah tahu hasilnya dan manfaatnya gitu ya, Age-Lock Surface Peptide Retinol Complex ini akan jauh lebih dibandingkan yang sebelumnya, ya. Di luar dari tadi ada peptide-nya, Ci, dia juga sudah ada Age-Lock-nya, yang kita tahu kalau udah ada Age-Lock udah pasti deh lebih cepat ya, sementara kalau kita compare dengan produk yang sebelumnya itu nggak ada. Peptide-nya pasti beda gitu ya, hasilnya akan jauh lebih cepat lagi untuk tampilan kulit dan dia fokusnya untuk kecerahan dan juga, sama ya ada kalau kecerahannya enggak, tapi dia ngebantu untuk garis halus dan kerutan itu udah pasti manfaat utama dari peptide. Oke, cukup clear ya definisi dari Mbak Tika. Berarti luar biasa, luar biasa. Oh oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Waduh, peptide itu protein sayang. Bahan baku Betul, untuk protein. Jadi ini ada pertanyaan ya. betul, Boleh ya saya bantu jawab ya Mbak Tika ya. betul, heeh Jadi heeh, kalau orang nanya peptide itu apa? Peptide itu bahan dasar yang kemudian dipakai oleh tubuh kita untuk diolah untuk menghasilkan protein yang digunakan untuk regenerasi sel tubuh. Nah, sekarang tinggal tergantung nih bahasa awamnya ya. Peptide yang mana yang digunakan untuk regenerasi sel yang mana? Ya benar kan Mbak Tika betul bahasa betul awamnya gitu betul, ya? ya. Jadi Gitu. makna apa sih peptide itu untuk elastin, karena memang jadi gini, sebenarnya kan tubuh kita secara alami punya peptide ya. Di mana peptide ini akan mendukung. Peptide itu nantinya akan diubah menjadi protein yang nantinya dia akan, ngasih tahu nih ke pabrik kolagen kita nih, "Yuk bikin, kolagen," gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah semakin usianya tinggi, proteinnya semakin turun. Sementara yang bisa bantu untuk produksi si protein itu sendiri adalah kecukupannya si peptide ini. Makanya peptide ini digunakan fokusnya untuk, apa ya, merangsang pertumbuhan dari protein tadi yang nantinya akan menjadi kolagen dan elastin di tubuh kita, gitu. Bener, Ci. Thank you. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, kan kalau misalnya, kan misalnya nih, ini kebetulan berhubungan ya, aku rangkum pertanyaannya, kan kalau misalnya rekomendasi dari Nu Skin, nah kebetulan aku pribadi sudah pakai, kan pakainya tuh retinol dulu, habis itu dilanjutkan misalnya dengan True Face Essence SS Ultra, Ultra. ya. Nah sekarang ada pertanyaan nih, kalau misalnya setelah pakai Age-Lock Retinol, kemudian pakai line corrector apakah it's okay ya Jawabannya karena nggak masalah. ya Lanjut, Ci. ya karena kulitnya sensitif jawabannya nggak masalah ya. Nggak apa-apa, ya. Tapi karena line corrector itu kan spesifik di, Baik. area tertentu, ya. Jadi pastikan menggunakan line corrector dulu, gitu ya, baru, menggunakan, Essential Surface Peptide Retinol Complex di seluruh wajah, gitu. Oke, nah kemudian nih kebetulan ini juga ada pertanyaan yang aku aku rasa udah beberapa kali ya. Eh,
Nah, ini kebetulan Apa tuh, nih. Ci? Jadi kebetulan banget kan kita kan ini kan serum. Jadi memang Mhm, langkah-langkah dalam penggunaan produk New Skin itu adalah toner, serum, moisturizer. Nah, kalau mhm, kemudian kan serum kita ada beberapa macam ya. Nah, dengan ada betul, kemunculannya Agelock retinol ini menurut aku berarti boleh kita fokus ke serum yang kita mau pakai, lalu tinggal diatur aja ya Mbak ya, pakainya betul. siang atau malam ya. Betul betul. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk penggunaannya itu sendiri, dia bisa dikombinasikan dengan semuanya. Ya, jadi kayak misalkan si Sherly pakainya TPB kek, pakainya tadi ada yang nanya Bakuchiol gitu ya, atau apa sih di serum Future Serum gitu ya, pokoknya apapun. Kecuali tadi 180 system, dia nggak bisa Yes. bersamaan ya karena sama-sama asam. Tapi di luar dari itu kalau mau digabungkan boleh. Ya, artinya ditumpuk beberapa boleh kalau misalnya nggak pakainya Essence Ultra. Tapi memang sangat disarankan Age-Octo Face Tepat Retinol Complex ini digunakannya bersamaan dengan Age-Octo Face Essence Ultra untuk hasil yang lebih baik. Itu yang kita sebut sebagai dynamic duo. Jadi hasilnya akan jauh efikasi dari produknya akan jauh lebih baik dibandingkan mungkin kita hanya menggunakan si retinol aja. Jadi retinol aja sebenarnya hasilnya udah bagus banget ya, apalagi Shirley udah pakai ya. Kita udah lihat nih di sosial medianya Shirley ya udah lama banget gitu ya. Jadi Shirley udah pakai udah tahu hasilnya gitu ya. Bagus banget ditambah Essence Ultra yang di mana kalau di New Skin menurut aku standar untuk pengencangannya itu udah oke banget. Jadi bisa aja tinggal diatur dari tekstur yang ringan, ya Ci. Jadi kayak misalnya punya banyak nih, Mbak urutannya bagaimana sih, pakai serumnya, tinggal dicek aja, kita rasain aja dari tekstur yang paling light ke yang paling heavy. Tapi yang namanya Edgelock Surface Essence Ultra itu udah pasti belakangan. Kalau punya Edgelock Boost itu udah pasti pertama. Nah, dari Edgelock Boost sama Essence Ultra tengahnya tinggal Bapak Ibu isi dari yang paling ringan ke yang paling berat, ya. Baik. Nah, mungkin juga saya pun mendapatkan pertanyaan ini ya, karena kebetulan saya ada customer saya yang hamil. Di luar sana itu kalau wanita hamil itu nggak boleh pakai retinol. Nah, bagaimana dengan Betul, retinol new skin? Apakah retinol new skin loh ya? Karena kalau di luar betul, sana memang wanita hamil tidak disarankan menggunakan produk retinol. Bagaimana betul. dengan produk retinol new skin? Apakah aman digunakan untuk wanita hamil? Oke, jawabannya sama ya, Ci, karena balik lagi retinol ini kan sama-sama turunan dari vitamin A, di mana vitamin A ini biasanya ibu hamil itu tidak boleh konsumsi terlalu berlebih karena resikonya terhadap janin gitu ya. Dan untuk menjaga dan untuk keamanan bersama, jadi sebaiknya tidak disarankan. Tapi kalau misalnya saya mau pakai, tetap mau pakai, saran saya coba tanya ke SPOG-nya, boleh nggak pakai ini? Ya, tapi semestinya ya karena dia memang sama-sama turunan vitamin A, biasanya tidak disarankan oleh dokter sendiri, gitu. Oh, Jadi intinya sama, karena memang dia sama-sama vitamin A, jenisnya yang kita oh. berbeda, ya. Oh, baik, baik, baik. Nah, jadi kemudian tadi ada pertanyaan lagi, kalau misalnya nggak ada foto toxicity, jadi maksudnya Mhm, harusnya boleh nggak retinol kita betul. dipakai di siang hari? Oke. Oke, jadi sebenarnya gini, retinol new skin itu, kita tidak secara gamblang gitu ya, bilang bahwa memang harus ya, jadi nggak patokan memang harus dipakai untuk pagi untuk malam, sorry. Tapi kita menyarankan digunakannya untuk, malam hari. Kenapa sih? Misalnya, itu tadi, karena kan kita apalagi di Indonesia ya, Ci, iklimnya tropis, panas banget. Seringkali reaksi asam itu akan membuat kulit kita tidak nyaman. Makanya biasanya kita sarankannya dipakai malam. Tapi, boleh nggak sih sebenarnya dipakai pagi? So far boleh-boleh aja. Gitu ya, kalau misalkan mau coba, silahkan. Tapi yang namanya asam, biasanya kalau terkena sinar matahari, itu biasanya akan menimbulkan reaksi berlebih. Jadi lebih baik kita sarankan gunakannya tetap di malam hari, karena dalam satu kali penggunaan pun di malam hari kita udah bisa mendapatkan hasil yang cepat. Jadi buat apa 2 kali, gitu. Yes, Ya satu kali kita pakai aja tuh hasilnya udah oke banget. bener banget loh. Thank you ya teman-teman, thank you Mbak Tika. Nah, mungkin aku juga share ya teman-teman ya. Aku pernah juga pakai waktu, karena kan memang disarankan dari New Skin pakainya malam hari. Hmm, Kemudian pernah aku juga coba iseng pakai di siang hari, tapi memang bener banget kata Mbak Tika, karena suhu matahari ya di sini ya beda banget temperaturnya. Walaupun udah pakai sunblock, emang berasa agak ada merah-merah.
Ya, jadi mungkin kita turutin saran dari New Skin aja ya. Kalau memang udah direkomendasinya malam, itu menurut aku ada alasannya kenapa direkomendasinya itu di malam hari. Ya, sebenarnya iritasi merahnya itu tidak mengganggu, tapi bisa berasa, oh ada alasannya nih. Jadi langsung ya, oh ada alasannya ini kenapa diminta pakainya di malam hari. Dan memang menurut saya ini serum yang dalam sejarah saya di bisnis New Skin, ini serum yang very practical karena pakai sekali aja beneran berasa loh. Sehari cuma 1 kali aja, malam aja itu bener-bener berasa efek bedanya di muka. Apalagi saya pernah iseng, saya cuma pakai setengah muka, terus saya tinggal tidur, paginya itu bener-bener langsung kelihatan bedanya. Ya, cuma sehari pakai, lalu cuma tinggal dioles, tapi hasilnya bisa-bisa bener-bener kelihatan nyata. Jadi makanya saya pikir ini kalau ditanya ya satu serum yang mau saya pakai seumur hidup, kayaknya saya mau pakainya cuma Agelock True Face peptide retinol kompleks dari New Skin ya. Nggak, saya rasa nggak dipakai dengan skincare New Skin juga nggak apa-apa. Yang penting serumnya itu kalau mau pakai retinol, carilah retinol yang efektif sekaligus juga aman. Benar nggak Pak Tika? Betul banget, Ya. Ci. Betul. Oke. Nah, untuk keterbatasan waktu juga ya, teman-teman mungkin kita akan lanjutkan sesi retinol ini di sesi produk yang lain kali, tapi thank you banget untuk waktu dan ketersediaan Mbak Tika untuk membawakan sesi pagi hari ini untuk kita semua ya. Teman-teman kita pastikan nggak cuma hanya kita yang pakai retinol ya, tapi kita ajak lebih banyak lagi teman-teman kita untuk mengenal mengenai Agelock True Face Peptide Retinol Complex dari New Skin yang benar-benar bisa membantu orang untuk mencapai skin goals ya, skin goals yang mereka inginkan. Oke, thank you semuanya, thank you Mbak Tika ya, sampai have a great November ya teman-teman. Sampai ketemu semuanya, thank you, bye bye.